Jeda, lihat nih, ada berita ramalan bulan ini. Mana? Coba lihat ini yuk. Coba lihat. Ini menguntungkan ini kalau benar. Iya kan? Kayaknya kita harus tabayun dulu deh. Enggak, ini pasti benar ini ramalannya. Coba lihatlah nih, banyak kali orang yang udah ikutin. Ada mereka, yuk kita ke situ yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tuh, kalian lagi lihat apa? Ini saya nemu ramalan, katanya bulan Juli ini kita akan mendapatkan rezeki. Oh iya, emang itu betul? Ya sepertinya betul, lihat ini. Iya kan? Artikelnya terpercaya banget. Oh iya. Beneran nih? Wah, beruntung sekali kita. Kamu percaya? Kalau kalian? Kalau saya sih percaya, soalnya ini keuntungan besar di depan mata. Bener juga. Iya kan? Iya. Gimana? Iya betul. Tanya Mbak itu deh, mana tahu dapet itu. Coba kamu panggil. Mbak. Kalau ingin tahu sebentar boleh nggak? Kenapa tuh? Ini kami nemu berita tentang ramalan ini dari internet kan, dan sepertinya terpercaya sih. Iya juga. Tentang ramalan ya? Iya, katanya Ramalan bulan Juli. katanya kita akan dapat rezeki yang melimpah. Jadi gimana? Mau diskusi nih ceritanya? Iya, Mbak ada waktunya nggak? Oh, kalau tentang ini boleh lah. Sebentar ya. Iya, Mbak. Siapa dulu, Mbak? Ini ya beritanya. Iya, Mbak. Coba tengok kembali. Berita tentang keberuntungan di bulan Juli 2021 akan mendatangkan rezeki yang melimpah. Oh, tentang ramalan ya. Jadi sebenarnya ramalan ini termasuk ke dalam kategori kepercayaan manusia masing-masing sebenarnya. Tapi kepercayaan tersebut, kalau dalam Islam, kepercayaan itu dinamai dengan akidah. Jadi yang mau saya bahas di sini sebenarnya bukan tentang keuntungan berita tersebut dapat dipercaya atau enggak, tapi tentang pandangan akidah Islam terhadap ramalan. Apakah ramalan itu bisa dipercaya atau enggak? Jadi kan di berita ini tentang keberuntungan yang mendatangkan keberuntungan pada bulan Juli. Permasalahan ini dalam sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadisnya, laisa minna man tatayyara lahu au tutayyara lahu au takahanu au tukahinu lahu au sahhara au suhhira lahu. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, bukan dari golongan kami orang yang menentukan nasib, sial, dan keberuntungan berdasarkan tanda-tanda benda seperti burung dan lain-lainnya, atau yang bertanya kepada dukun dan yang mendukuninya, atau yang menyihir dan meminta sihir untuknya. Dan barang siapa yang mendatangi kahin, seperti dukun dan sejenisnya, kemudian ia membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Emang zaman sekarang contoh ramalan yang biasa digunakan itu yang seperti apa sih, Mbak? Oh, zaman sekarang ramalan tuh banyak banget digunakan orang-orang, seperti menggunakan kartu untuk meramalkan nasib baik atau buruk seseorang tersebut. Ada juga orang yang meramal dengan dadu untuk melihat angka yang dikeluarkannya itu bertanda baik atau buruk. Ada juga orang yang menggunakan asap, tuh yang lebih gimana akalnya. Jadi asap tuh nanti dilihat, kalau asapnya itu terbang tinggi itu akan pertanda baik, akan tetapi kalau asapnya tidak keluar atau cepat padam maka itu bertanda buruk. Jadi ada juga orang meramal menggunakan teh. Jadi tehnya itu nanti diseduh dengan air panas sekalian dengan ampas-ampasnya tuh. Jadi nanti tehnya diminum terlebih dahulu, ampasnya disisakan. Nah, nanti dilihat dari gelas tuh ampasnya. Kalau ampasnya berbentuk baik, maka itu akan pertanda baik untuk orang tersebut, untuk yang meminumnya. Akan tetapi kalau bentuknya buruk, maka pertanda sial, begitu. Nah, ini sebenarnya akal mainnya tuh ada di mana sih? Seseorang yang datang kepada peramal, sebenarnya dia itu telah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah yang Maha Zat, pencipta dia, pengatur alam semesta. Sebenarnya dia itu telah melakukan dosa
yang dikategorikan syirik, termasuk dosa besar dalam kehidupan sehari-hari. Dia telah meninggalkan Allah. Allah itu yang maha zat, maha pencipta, pengatur alam semesta. Ia mempercayai peramal dibandingkan Allah untuk mempercayai nasib sial atau nasib buruk dia. Tentu saja ini seperti dosa syirik yang disepelekan dalam kehidupan sehari-hari. Dan syirik termasuk dosa besar yang banyak orang sepelekan dalam Islam di kehidupan sehari-hari. Nauzubillah min dzalik. Ingatlah, Islam mengharamkan segala jenis ramalan masa depan. Sedangkan hanya Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, terlebih mengenai masa depan hambanya. Seringkali manusia menginginkan hidupnya sukses dan terencana dengan baik, akan tetapi usaha untuk sukses yang dilakukannya bukan atas dasar akidah dan syariat yang benar dalam Islam. Atau sebagian orang melakukan dengan cara yang mengandung kesyirikan untuk mencapai tujuan suksesnya. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Qur'annya di surat An-Naml ayat 65 yang artinya, "Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah sahaja." Gitu. Berarti dari penjabaran tadi seharusnya ramalan itu nggak boleh kami percayai ya Mbak ya? Iya, sepatutnya kita sebagai hamba Allah, kita harus tawakal kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berserah diri atas nasib baik kita, baik nasib baik atau buruk di masa mendatang. Sepatutnya kita hanya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu. Oh, baiklah. Terima kasih banyak Mbak. Ya. Jadi nggak ada yang pertanyakan lagi ya? Tidak ada. Sudah jelas. Ya, terima Kalau kasih. begitu, Mbak. saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.